Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Abah Fathur Rahman selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi Baitul Syukur, yang kami hormati Bapak Bintoro dan Ibu Siti Rohayati selaku pengelola Pondok Pesantren Mahasiswi Baitul Syukur, yang kami hormati Ketua serta jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Mahasiswi Baitul Syukur, dan tak lupa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa belajar menuntut ilmu tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah, orang yang dengki perilakunya seringkali tak terkendali, akan menimbulkan kegelisahan diri, saling membenci, bahkan saling memusuhi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tema waspadalah terhadap iri dan dengki. Istilah iri dan dengki apa teman-teman? Iya, hasad. Hasad adalah sifat iri dan dengki yang ada dalam hati ketika mengetahui nikmat Allah diberikan kepada orang lain. Ketika orang lain merasakan nikmat Allah, orang yang iri dan dengki akan merasakan kegelisahan dalam diri. Sifat hasad ini biasanya timbul karena dalam diri merasa yang lebih baik. Rasa hasad ini bisa menimbulkan perilaku yang tidak baik lainnya, seperti namimah, sombong, seperti halnya contoh yaitu seperti kisah putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil. Qabil merasa iri, tidak suka. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih pantas daripada Habil, yaitu mengenai apa? Istri yang cantik. Dan akhirnya yang terjadi yaitu pembunuhan, padahal mereka adalah saudara. Maka dari itu, mari kita introspeksi diri, lihat diri kita, apakah ada rasa iri dan dengki? Iri terhadap teman yang ketika diberikan nikmat oleh Allah, iri kepada teman sesama profesi, pada saudara, kepada keluarga, maka waspadalah, karena itu sangat berbahaya. Bahaya hasad itu bisa menimbulkan perilaku-perilaku buruk lainnya. Hasad merupakan bisikan dari setan, yaitu hasutan-hasutan. Hasad ini bisa menjauhi, mengurangi amal baik kita, yaitu amal baik seseorang bisa hilang disebabkan oleh iri. Di dalam surat Al-Quran banyak sekali yang menceritakan mengenai sifat iri dan dengki ini. Adapun salah satunya yaitu terdapat surat An-Nisa ayat 32,
yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamannaw ma faddalallahu bihi ba'duhum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima, yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini bisa dipetik pelajarannya bahwasanya suatu kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka harus menerima dengan lapang dada. Saya ada cerita mengenai seseorang pemuda yang memiliki penyakit gondok, yaitu kekurangan zodium. Gondoknya itu besar yang berada di tenggorokan. Suatu ketika seorang pemuda itu seorang penjual. Ketika malam hari dia belum pulang. Kenapa? Karena hujannya sangat deras. Malam-malam hari hujan deras, akhirnya lari-lari mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya dia pun menemukan gubuk tua. Terpaksa dia harus berteduh di situ. Hujan tidak berhenti-henti. Waktu itu adalah waktu Jumat Kliwon. Pada zaman dahulu konon-konon sangat angker mistis di saat malam Jumat Kliwon. Dia merasakan merinding, pikiran sudah kemana-mana dan bergemetar, rasa khawatir gelisah itu ada dalam dirinya. Sehingga sampai jam 12 malam belum pulang-pulang. Di situ di dalam hatinya ketika dia berteriak tidak akan menghasilkan apa-apa, itu percuma. Akhirnya dia bersolawat dengan lantang. Dia menghilangkan rasa gemetarannya di dalam dirinya, rasa was-was, akhirnya bersolawat dengan keras. Suatu ketika dari kejauhan terlihat makhluk halus yang berbondong-bondong. Dengan rasa takut, sholawatnya lebih dikeraskan lagi. Lebih keras. Padahal di satu sisi, makhluk halus tersebut saling bercakap-cakap. Oh, itu suaranya bagus sekali. Siapakah dia? Mengapa suaranya demikian merdunya? Aku ingin seperti dia. Makhluk halus lainnya ada yang menjawab, oh saya tahu, itu dikarenakan alat yang ada di tenggorokannya itu sangat besar, itu penampung suara. Sang pemuda tadi sebenarnya merasakan ketakutan karena makhluk halus lebih mendekat lagi. Akhirnya ditanya makhluk halus, wahai pemuda, suaramu merdu sekali, saya ingin memilikinya, saya ingin sepertimu, apa tipsnya? Pemuda itu hanya diam karena rasa gemetarannya, takut. Saya harus bagaimana ini, dalam hati begitu. Namun si makhluk halus tersebut
melanjutkan pembicaraannya. Apakah karena tenggorokanmu, yang ada di tenggorokanmu itu yang menyebabkan suaramu bagus, wahai pemuda? Dalam pemikiran pemuda itu tidak menjadi takut. Dia pun menjawab dengan tegas, iya, karena inilah suaraku menjadi merdu. Saya telah membelinya 2 tahun yang lalu. Ini sangat mahal, jawab seorang pemuda. Makhluk halus pun menanggapinya, saya ingin memilikinya. Bisakah kau berikan kepadaku? Si pemuda menjawab, tidak bisa, karena ini sangatlah mahal. Akhirnya pemuda mau memberikan kepada makhluk halus. Saya akan memberikannya dengan syarat. Apa itu syaratnya? Pemuda itu meminta ketika makhluk halus tersebut mengambil gondok yang ada di tenggorokannya, itu harus dengan hati-hati. Dia harus tidak merasakan sakit apapun. Keesokan harinya, ketika pemuda tersebut bangun dari tidurnya, sudah mendapatkan uang 10 juta. Dia pun senang bergembira dan pulang. Warga-warga yang melihatnya pada heran. Wahai pemuda, di mana gondokmu? Di mana penyakitmu? Kamu berobat di mana? Cepat sekali penyembuhannya. Akhirnya si pemuda tersebut menceritakan kisahnya. Ada seseorang yang penasaran, antusias mendengarkan ceritanya. Tolong beritahukan aku di mana tempatnya kamu menemui makhluk halus tersebut. Kenapa orang tersebut menanyakan itu? Sebenarnya di dalam hati orang tersebut terdapat rasa iri, dengki, karena dia juga memiliki penyakit gondok. Akhirnya seseorang yang mempunyai rasa iri menghampiri tempat si pemuda si gondok tadi. Dia menghampiri menunggu sampai jam 12 malam. Dia bersolawat. Tiba-tiba makhluk halus berbondong-bondong menemui seseorang tadi. Dengan kemarahannya, dengan kemurkaannya, itu dia pemuda kemarin yang menjual gondok, yaitu penyakit yang membohongi kita semua. Makhluk halus tersebut meminta pertanggungjawaban kepada seseorang yang mendatangi gubuk tersebut untuk dimintai uangnya kembali serta gondoknya tadi dikembalikan, ditaruh di jidat. Dengan kemurkaan makhluk halus tersebut, tidak hanya diberikan penyakit 2 atau gondoknya menjadi 2, makhluk halus tersebut juga merasakan kemurkaan. Akhirnya seseorang tadi merasakan babak belur. Paginya dia kembali ke desanya. Dia menceritakan kisahnya yang disebabkan dari iri hati dan dengki. Maka dari itu teman-teman, bisa kita ambil hikmah dari cerita tersebut, bahwasanya janganlah merasa iri terhadap kenikmatan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sesama umat muslim, dan itu adalah saudara. Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada Anas
yaitu wahai Anas, janganlah engkau mempunyai sifat dendam dan iri hati kepada sesama muslim, baik siang maupun malam. Inilah ajaranku. Barang siapa mengikuti ajaranku berarti cinta kepadaku, yang berarti pula ia akan berdampingan denganku di surga. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW sudah menyampaikan ajarannya bahwasanya hasad, iri dengki itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Ketika kita menjauhinya, itu bagian dari sunnah Nabi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you feel like you can